Saat ini saya ada di depan Taman Doa Kasih Mulia Sejati yang ada di sekitar Jakarta Barat. Dan saya tentunya mengajak seluruh pemirsa Yaski TV untuk kita mengenal lebih dekat seperti apa Taman Doa Kasih Mulia Sejati yang tidak terlalu jauh dari panti asuhannya, yaitu Yayasan Kasih Mulia Sejati. Saya coba akan ajak obrol salah seorang ketua yayasan dari Taman Doa Kasih Mulia Sejati, Pak Winata. Dan nanti juga akan ada Suster Elis bersama dengan saya, di mana tentunya ini bukan hanya tempat yang menawarkan keindahan alam, tapi juga menghadirkan suasana damai dan juga kesempatan untuk kita berjumpa lewat doa, lewat perenungan, dan juga tentunya melalui Taman Doa ini kita diingatkan bahwa bukan hanya sekedar berdoa di dalam gedung saja, tapi bagaimana kita menemukan hadirat Tuhan di mana saja gitu, termasuk di tempat ini di Taman Doa Kasih Mulia Sejati. Yuk ikut dengan saya. Seperti janji saya tadi, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya untuk kita mengenal lebih jauh seputar Taman Doa Kasih Mulia Sejati. Bersama dengan saya sudah ada Pak Winata yang merupakan Ketua Yayasan dari Taman Doa Kasih Mulia Sejati, dan juga sudah bersama dengan saya kali ini ada Suster Elis yang merupakan salah satu pengelola dari wisata religi ini. Dan mungkin teman-teman bisa melihat gitu ya, ini merupakan map. Dari map ini ada sekitar 14 area jalan salib. Nah, mungkin Pak Winata boleh jelaskan nih Pak Winata seputar 1 sampai 14 area jalan salib ini. Oke, terima kasih Mbak Ria. Jadi jalan salib Taman Doa Kasih Mulia Sejati ini, fasilitas yang ada di sini adalah yang pertama-tama itu adalah berupa jalan salib, ada 14 perhentian, kemudian ada Gua Maria juga dan pendopo ya. Fasilitas ini total area adalah 1 hektar, termasuk panti asuhan dan biara. Nah, kemudian untuk Taman Doa ini sendiri kita buat seluas 5.000 meter. 5.000 meter, Ya, 5.000 meter khusus untuk Taman Doanya tamannya. saja. Kalau secara keseluruhan? Keseluruhan 1 hektar. Oh oke, berarti Nah, hanya untuk, setengahnya aja dipakai ya? kan sebelahnya itu untuk parkir, untuk taman di sana, mes karyawan dan sebagainya, total semua jadi 1 hektar gitu. Iya, jadi area-area hijau ini memang sengaja gitu ya dipakai untuk kayak ruang terbuka hijau jadi Ya, konsepnya betul ya. sekali. Maria ini ya, ini pohon ini adalah pohon yang memang sudah sejak awal ada. Oh, pohon Sejak apa sudah ini, 25 tahun lebih ini. Ini pohon apa namanya? Terem besi. Tren besi. Ya, terem besi. Ini 1, 2, 3, ini juga terem besi. Memang sudah sejak lama. Tanaman yang lain-lain, pohon-pohon yang lain ini juga baru, ya baru. Tapi kita ambil yang besar supaya kelihatan seperti hutan kota, Hutan memberikan kota. kesejukan. Jadi kedamaian ya, kesejukan ya. Jadi lebih adem lah suasana, anginnya lumayan jadinya. Apalagi kalau sore hari ya, seperti ini cuaca juga mendukung, sejuk sekali kita. Iya, jadi kita bisa muter ke banyak lokasi tempat ya. Gitu. Iya, kita boleh mulai ke tempat yang pertama? Oh boleh, silakan. Iya, oke. Iya, ini kita langsung ke perhentian yang pertama ya, Suster ya, dan juga Pak Winata. Ini Yesus dijatuhi hukuman mati. Ini Benar, perhentian Mbak yang pertama. Ya, ini benar, hidup Mbak sekali gitu. Ya. Gambarnya, Ini Yesus ya. dijatuhi hukuman mati. Ini memang gambarnya bisa kelihatan seperti apa? Seperti orang gitu. Ya. Hidup ya, Hidup Pak sekali. Winata. Karena begitu banyak tempat perhentian, kita akan langsung ke perhentian selanjutnya ya, Pak Winata. Ya, Suster silakan. Elis ya. Ya, selanjutnya kita akan ke perhentian yang kedua. Perhentian kedua ini apa, Pak Winata? Ya, Maria, perhentian kedua ini Yesus memanggul salib. Di sini kita lihat bagaimana Yesus itu memanggul salib. Oke, baik. Ya, kita akan next ke tempat perhentian yang ketiga ya. Indah sekali ya kalau melihat tadi perhentian pertama, kedua, dan saat ini kita ada di perhentian yang ketiga, Ya. Pak Winata.
Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Oh iya Jadi iya iya. sebagaimana kita ketahui Yesus itu jatuh 3 kali. Iya. Di sini perhentian ketiga Yesus itu jatuh untuk pertama kalinya, Mbak kalinya. Ria. Itu materialnya terbuat dari apa itu, Pak? Oh, Winata? ini materialnya kalau kita lihat di sini terbuat dari logam aluminium, Mbak Ria. Oh. Oh iya. Nah, Iya ya. Makanya dia jadi kokoh gitu ya. Oke oke. dan juga nggak bisa pecah. Oh gitu ya. Ya. Iya ya karena Ya. aluminium ya. Oke, next kita ke perhentian selanjutnya. Ya, kita ke perhentian selanjutnya. Ini sepertinya semua memang terbuat dari material yang sama ya, Pak Winata ya. Benar, Mbak Ria. Nah, ini yang Semuanya sama. keempat. Ya, Yang ini keempat. Stasi yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Oh iya Ya. ya heeh. Ya, ketika Maria bertemu dengan anaknya ya. Ya, betul. Jesus meets his mother. Kita langsung ke perhentian yang kelima. Lumayan cukup luas juga ya, baru dari 1 sampai ke 5 juga sudah Lumayan ya. Iya, yang kelima nih Pak Winata. ya. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Oke. Ini dia. Ya. Bisa kita lihat begitu hidup mulai dari 1 sampai 5 semua. Ini pasti pada foto-foto nih semua di sini ya Pak Winata ya. Foto. Iya. Oke, kita akan ke selanjutnya ke perhentian yang ke-6. Ya, di tengah-tengah tempat yang begitu hijau, kita masih terus dari perhentian 1 ke perhentian berikutnya dan selanjutnya tidak terasa sudah ada di perhentian yang ke-6. Ya. Pak Winata. Betul, Maria. Perhentian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Oke. Veronica wipes the face of Jesus. Ya. Oke. Ditemani dengan semilir angin dari pepohonan gitu ya. Kita sudah ada di perhentian yang ke-7 Pak Winata. Ya, perhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Oh, tadi yang pertama, jatuh yang pertama, ini jatuh yang kedua ya, Suster. Ya, Jesus falls for the second time. Ya. Kita akan ke perhentian selanjutnya yaitu yang ke-8. Nggak terasa kita sudah ada di perhentian yang ke-8. Ini baru setengah perhentian, kira-kira seperti itulah ya, setengah lebih. Suster Elis, boleh diinfokan Suster Elis perhentian ke-8? Ini perhentian ke-8 ini Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangis ini. Iya. Kalau dalam jalan salib itu ada di perhentian ke-8. Perhentian ke-8. Jesus meets the woman of Jerusalem. Kita akan ke perhentian yang ke-9. Wah, luar biasa sekali nih ya. Ini memang dikonsep untuk berurutan ceritanya begitu ya Pak Winata ya, Suster Elis ya. Kali ini di perhentian yang ke-9. Iya. Suster Elis? Perhentian 9 ini di sini ditulis bahwa Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yang pertama kan perhentian ke-3, yang keduanya di perhentian ke-7, lalu yang ketiga ini di perhentian ke-9. Yang ketiga kalinya di sinilah di perhentian yang ke-9 ini ya. Jesus falls for the third time. Ya. Oke, kita masih akan terus lanjut, ini masih banyak sekali perhentian-perhentian yang kita mau lihat ceritanya seperti apa begitu ya. Kita masih akan menelusuri seputar penderitaan Tuhan Yesus gitu ya. Sampai dia disalibkan. Nah, kita sudah ada di perhentian yang ke-10, Suster Elis nih. Ya, ini di perhentian ke-10-nya pakaian Yesus ditanggalkan. Ya. Di sini sudah mulai terasa, aduh, begitu ya. Sudah mulai merasakan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Di perhentian yang ke-10 ya, Jesus is stripped of his garments. Kita akan next. Ya, kita masih menelusuri jalan salib. Kali ini di perhentian yang ke-11. Yesus disalibkan di perhentian ke-11. Iya. Di sini nih yang mulai Yesus disalibkan. Oke. Kita berlanjut ke kali ini perhentian yang ke-12. Ya, ini merupakan puncak dari
penderitaan Tuhan Yesus. Teman-teman boleh melihat di situ seperti ada air mata dari Maria ya. Dari Suster Elis boleh jelaskan ini puncak Ya, ini penderitaan Yesus? di perhentian ke-12 ini Yesus wafat di kayu salib, menjelaskan bahwa inilah puncak dari penderitaan yang dialami Yesus dan juga Bunda Maria. Kalau kita melihat di sini Bunda Marianya sangat Sedih sedih, sekali. ya, Benar, dengan benar. meneteskan air mata. Kita selanjutnya akan ke perhentian yang ke-13. Di perhentian yang ke-13, di sini kita melihat posisi dari Yesus yang diturunkan dari salib ya. Iya, Suster. betul ya, Yesus diturunkan dari salib, Mm-mm. di mana Yesus diturunkan oleh para muridnya. Kemudian di sini kita lihat lagi kesedihan dari Bunda Bunda Maria. Dan di sini dia memangku putranya Oh sendiri. iya. Iya. Ketika betul. kita melihat dari dekat baru Iya. terlihat kalau Yesus dipangku oleh Bunda Maria. Maria, ya. Iya, iya. Diturunkan dari salib. Kesedihannya terlihat Iya, sekali. Ini luar betul, biasa yang heeh. bikin patung ini loh. Mm-mm. Ya, Wajah, betul. mimik sedihnya itu sangat tergambarkan. Ya, di perhentian ke-13, kemudian kali ini kita akan lanjut lagi ke perhentian yang ke-14. Saat ini kita sudah ada di perhentian yang terakhir dari jalan salib dari penderitaan Yesus. Di mana tempat ini adalah tempat, gimana Suster Elis? Ini di mana perhentian ke-14 ini Yesus dimakamkan. Oke. Iya. Sini Yesus dimakamkan. Iya, bisa dilihat ya oleh teman-teman dan juga pemirsa Yaski TV. Lalu juga sekedar informasi, ini baru saja dibuat pohon-pohon baru ya. Jadi nanti kalau sudah lebat, tentunya area ini akan semakin hijau, akan semakin sejuk lagi dan menutupi area rumah warga juga sedikit ya, supaya lebih asri gitu. Kita sudah melihat perhentian yang terakhir di mana perhentian penderitaan Yesus dan saya sepertinya pengen banyak tanya-tanya juga tentang tempat ini nih Pak Winata. Kita boleh ngobrol, itu ada gazebo kecil, kita boleh ke situ ya Pak Winata. Iya. Suster. Suster pamit dulu Oh ya. iya, Suster terima akan kasih sini. banyak. Terima kasih banyak. Suster tadi sudah atas kunjungannya. jelaskan mulai dari perhentian-perhentian tadi kita lewati. Terima kasih, selamat bertugas kembali Iya. Suster. Terima kasih. Iya. Kita ke sana berarti ya Pak. Saat ini saya ada di sekitar pendopo kecil, karena tadi di depan ada pendopo besar, ini pendopo kecil dari Taman Doa Kasih Mulia Sejati. Pak Winata akan jelasin nih, tadi kan kita udah muter-muter mulai dari perhentian 1 sampai dengan perhentian ke-14 di mana akhir penderitaan dari Yesus begitu. Mungkin boleh dijelaskan nih Pak, latar belakang terbentuknya sampai akhirnya bisa-bisanya bikin Taman Doa Kasih Mulia Sejati yang luar biasa ini Pak Winata. Ya, terima kasih Bu Ria. Jadi sebenarnya Yayasan Kasih Mulia Sejati ini kan mempunyai panti asuhan yang dikelola oleh para suster dari Pasionis. Nah, ini sudah 25 tahun yang lalu. Jadi bertepatan dengan HUT yang ke-25, kami mempersembahkan Taman Doa ini. Berlatar belakang kepada apa? Kepada kita lihat bahwa kebutuhan kita untuk berdoa, mencari kesejukan, kedamaian, kontemplasi di kota Jakarta yang begini hiruk pikuk gitu ya. Nah, kita perlu suatu tempat yang memberikan kedamaian gitu. Nah, terbetik dari itulah kita punya lahan kosong. Jadi kita buatkan Taman Doa ini untuk kita bisa berdoa bersama-sama gitu. Seperti itu Ibu Ria. Iya, bagaimana? Apakah ada sedikit tantangan begitu Pak atau challenge ketika membuat Taman Doa ini? Ya, Ibu Ria. Nah, sebetulnya tantangannya ini adalah apa? Karena ini kan lahan sudah ada, lahan Sudah lama. sudah lama. Memang penuh dengan semak belukar. Yang ada hanya untuk lapangan anak-anak bermain bola, bermain voli gitu ya. Sebetulnya di awal-awalnya itu kita melihat suatu tantangan apa? Sebetulnya bukan merupakan suatu tantangan, tetapi suatu peluang yang ada. Kita punya taman, kita punya tanah, ya, tapi begitu saja tidak dimanfaatkan. Terbetik waktu itu untuk bikin kebun dan sebagainya, tapi akhirnya seperti tadi saya katakan, kita membutuhkan suatu tempat untuk berdoa, berdevosi kepada Bunda Maria, mempertebal iman kita untuk mengikuti jalan salib,
penderitaan Yesus, Mm-mm. maka kita buatlah taman doa ini. Sempat ada keberatan-keberatan gitu Pak dari pihak-pihak tertentu? Nah, Mm-mm. sepanjang ini sih kita malah didukung oleh uh, warga ya. sekitar, tetangga dan sebagainya, Pak RT, RW, Mm-mm. kelurahan, Pak Camat, semua sangat mendukung. Mm-mm. Pada waktu kita proses pembangunan, Bapak Lurah beberapa kali datang, Oh. Pak Camat juga datang untuk meninjau, melihat ya. Mm-mm. Jadi di sini kita sangat sekali dibantu sekali oleh pemerintah setempat untuk pembangunan taman doa ini. Iya. Karena memang taman doa ini kita bangun untuk semua bukan hanya umat. Katolik saja. Oke. Sebagaimana harapan Pak Gubernur pada waktu peresmian yang lalu, supaya taman doa ini bisa digunakan juga untuk umat-umat yang beragama lainnya untuk kontemplasi. Begitu, Bu Ria. Iya. Tadi Pak Winata jelaskan bahwa ada peresmian atau kehadiran dari pemerintah. Sebetulnya makna kehadiran pemerintah sendiri itu untuk taman doa ini apa, Pak? Ya, sebagaimana kita ketahui, dan kalau suatu taman doa atau public space itu ya yang untuk umum gitu ya, memang pemberkatan dilakukan oleh sesuai dengan keyakinannya, agamanya masing-masing. Dalam hal ini pemberkatan sudah dilakukan ya, tapi peresmian biasanya oleh pejabat setempat, pemerintah setempat. Nah, kami mengusulkan pada waktu itu apa Pak Camat atau Pak Wali Kota, tapi diusulkan oleh Pak Camat coba kepada Bapak Gubernur. Jadi kita akhirnya mohon kepada Pak Gubernur, dan puji Tuhan Pak Gubernur sangat antusias dan dengan senang hati menerima untuk untuk meresmikan taman doa ini. Di luar ekspektasi malah ya. Tadinya kan rencananya malah Pak Camat sampai saja, Pak Camat, Wali Kota. Justru malah sampai gubernur begitu. Betul. Ya yang akhirnya meresmikan. Karena itu ada saran daripada Pak Camat, melihat luasnya taman ini, Pak Camat bilang, wah ini jangan saya deh, ke Pak Gubernur saja dulu gitu. Iya, kegiatan-kegiatan apa yang biasanya ada di sekitar taman doa ini, Pak? Nah, sebagaimana tempatnya taman doa, kita kan untuk berdoa, berkontemplasi, merenung ya, mencari kedamaian. Ya, di sini ya tempat untuk beribadah, untuk berdoa. Berdoa dan juga untuk melakukan jalan salib. Sebagaimana kita ketahui umat Katolik dan Kristiani itu kan mengenal adanya jalan salib, jalan penderitaan Yesus. Di mana Yesus sebelum wafat itu melakukan jalan salib itu sampai 14 perhentian. Di mana Yesus pada puncaknya disalibkan untuk menembus dosa-dosa kita manusia. Yeah. Selain itu juga sebagai umat Katolik itu kita lengkapi dengan Gua Maria. Itu untuk berdevosi, untuk berdevosi kepada Bunda Maria, melalui Bunda Maria untuk menyampaikan kepada Yesus putranya itu. Nih, mitos atau fakta Pak Winata, kalau tempat wisata religi ini hanya diperuntukkan untuk umat Katolik saja? Mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos. Sebetulnya sebagaimana kita ketahui di Jawa itu banyak sekali taman-taman doa. Gua-gua Maria. Ya, seperti waktu peresmian Pak Gubernur mengambil contoh di Gua Maria Posarang di Kediri, itu Pak Gubernur juga pernah ke sana waktu masa kecilnya. Masih terjaga sampai sekarang. Masih terjaga sampai sekarang. Dan itu banyak juga umat non Katolik yang berdoa di sana, tentu saja dengan caranya masing-masing. Oke. Mitos atau fakta Pak Winata? Saya sedikit ke mitos atau fakta. Setiap area di sekitar taman ini punya makna spiritual tersendiri yang bisa membantu umat untuk merenungkan kasih Kristus. Ya. Fakta. Saya kira Mitos itu, atau fakta? Saya kira itu fakta. Fakta, oke. Karena fakta apa? Ada beberapa pengunjung peziarah yang mengatakan saya suka di stasi ke-9 misalnya. Stasi 9 itu apa contohnya? Stasi 9 adalah Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Dia bilang apa? Saya jatuh bukan untuk 3 kali, berkali-kali, tapi saya ditolong oleh Yesus gitu. Nah ini Yesus jatuh 3 kali, saya berkali-kali, saya sangat senang di stasi 9. Ada juga orang yang punya nama Veronica, saya sangat suka di stasi ke-6. Ya, stasi ke-6 itu Veronica. Ya, seperti itu. Jadi kita melihat tergantung kepada masing-masing itu mana yang memberikan makna buat dirinya, dan itu akan mempertebal, meningkatkan iman kepercayaan dari teman-teman kita semua. Iya, jadi ada makna simbolis dari area-area tertentu bagi setiap umat yang datang ke sini begitu ya Pak Winata ya. Nah, apakah kehadiran Taman Doa ini juga diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi bagi warga di sekitar sini? Ya,
sebetulnya memang kita melihat di sini ya, yang bekerja di sini juga dengan adanya ini ada beberapa karyawan baru. Tadinya kan nggak ada, itu hanya panti asuhan saja, di panti asuhan beberapa. Dengan adanya Taman Doa ini kita membuka peluang kesempatan, dan itu juga beberapa warga sekitar sini ada bekerja di sini juga, membantulah setengah pelayanan gitu ya. Jadi juga bagi peziarah dari luar kota khususnya, dia menanyakan juga di mana kita bisa makan dan sebagainya. Kita memberitahukan di mana-mana yang dekat-dekat sini, dan juga kita membantu UMKM. UMKM yang ada di Paroki Santo Thomas Rasul Bojong Indah ini. Di Bojong Indah ini punya UMKM yang dibina oleh gereja. Nah, itu mereka menjual snack, makanan, juga makanan prasmanan atau catering gitu ya. Lunchbox kita menawarkan juga kepada peziarah dari luar kota. Supaya bisa membantu kalau mau pesan makan juga saling memudahkan lah. Iya. Nah, bagaimana caranya Pak Winata kalau ada masyarakat atau umat yang akan mengadakan kegiatan rohani di sekitar area Taman Doa ini? Bisa nggak untuk mengadakan kegiatan rohani? Seperti halnya mungkin ada yang mau retret gitu, ada kegiatan-kegiatan lain, boleh nggak di sini? Ya, itulah tujuan kita. Memang sengaja untuk supaya mereka bisa melakukan retret di sini, rekoleksi di sini. Namun memang tempat kita tidak punya penginapan, ya paling 1 hari gitu ya maksimal, atau ada yang 2 jam. Banyak kan juga pada bulan Oktober lalu, misalnya bulan Rosario, mereka lakukan Rosario rombongan-rombongan. Oh, pakai bis gitu ya? Pakai bis banyak sekali, dan kita kan luas juga, jadi sekali masuk itu bisa banyak rombongan, karena lokasinya bisa di sana dan sebagainya gitu. Dan juga setiap bulan sekali kita rencanakan untuk dilakukan ibadah atau misa. Kalau dalam Katolik namanya misa 1 bulan sekali, hari Sabtu kedua. Itu di mana lokasinya? Di pendopo depan ya? Umat bisa duduk di pendopo di depan Gua Maria, atau di sekitar area sana itu dekat gazebo, dekat gapura. Dan kita punya altar di sebelah Gua Maria itu, ada altar di mana Romo pastor bisa mempersembahkan misa di situ. Iya. Terakhir nih Pak Winata, apa harapan dari Bapak sendiri dan juga tentunya teman-teman yang mengelola tempat ini untuk masa depan dari Taman Doa ini, Pak? Ya, harapannya supaya dengan adanya Taman Doa ini ya kita bisa mempertebal iman, memberikan tempat sebagai oase rohani, wisata religi bagi kita semua, sehingga kita semua dapat mempertebal iman kita kepada Tuhan. Iya, baik. Terima kasih Pak Winata. Terima kasih kembali. Terima kasih. Demikian obrolan singkat saya bersama dengan Ketua Yayasan Taman Doa Kasih Mulia Sejati Pak Winata, dan tadi sempat keliling juga ditemani oleh Suster Elis. Terima kasih, dan tentunya Anda semua pemirsa Yaski TV boleh share konten ini supaya semakin banyak begitu orang yang mengenal Taman Doa Kasih Mulia Sejati, dan tentunya bisa melakukan perenungan begitu ya, doa serta mendapatkan banyak berkat dari tempat ini. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Winata. Terima kasih.